Seorang guru sekolah dasar berinisial RP berusia 34 tahun pada Rabu 21 Januari 2026 dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penangkapan RP merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pacarnya RR yang lebih dulu diamankan oleh Satres Narkoba Polres Pringsewu. Kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menggerebek rumah RR di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Dari penggerebekan itu, petugas menemukan 6 paket sabu siap edar yang disimpan di saku celana RR serta 1 unit ponsel yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkoba. Sekitar 30 menit setelah penangkapan RR, polisi bergerak mengamankan RP di rumahnya yang berada di Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Saat ditangkap, petugas menemukan 1 paket sabu yang disimpan di saku baju yang dikenakan RP. Dalam pemeriksaan awal, RP kemudian mengakui masih menyimpan sabu di dalam lemari kamar tidurnya. Penggeledahan lanjutan di rumah RP menemukan 11 paket sabu siap edar. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, RP mengaku telah menggunakan sabu sejak masih duduk di bangku kuliah. Penggunaan narkoba tersebut dilakukan secara rutin dengan frekuensi minimal 2 kali sehari, yakni pada pagi hari untuk memenuhi ketergantungan dan pada malam hari saat bersama pacarnya. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Pringsewu LPTU Laksono Priyanto menjelaskan bahwa RR berperan mencari dan mengedarkan sabu, sedangkan RP bertugas menyimpan stok sabu sekaligus mengelola uang hasil penjualan. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Saat ini RP yang berstatus sebagai guru SD P3K bersama RR ditahan di Polres Pringsewu. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto ketentuan pidana lainnya dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mengenal narkoba jenis sabu-sabu ya, ini khususnya sabu-sabu ya, itu sejak dia kuliah, sudah sekitar 10 tahun dia menggunakan sabu-sabu secara reguler. Nah ini dia bergaul dari bandar ke bandar. Ketika berpacaran dengan bandar pertama sudah pasti sabu itu digunakan untuk berhubungan seksual, karena si bandar kan pasti tahu penggunaan sabu-sabu untuk hubungan seks. Kalau yang pemakai biasa kan kebanyakan hanya jadi korban saja. Nah, kemudian bandar yang menjadi pacarnya ini dulu kami tangkap tahun berapa ya, mungkin 8 tahun lalu. Kemudian
Setelah ditangkap, dia single, kawin dengan bandar yang lain, menggunakan sabu juga, sampai jadi suami. Waktu itu tuh ditangkap juga sama Polres. Setelah masuk penjara, lari ke bandar yang lain, ditangkap pula. Terus begitu sampai hari ini dia akhirnya berpacaran dengan bukan kelas bandar tapi kelas pengedar, hanya untuk bisa mendapatkan sabu-sabu secara reguler, karena dia memang pemakai yang aktif. Berdasarkan hasil wawancara itu dia mengkonsumsi narkoba setidaknya 2 kali dalam sehari. Yang satu untuk memenuhi sakaunya di pagi hari, kemudian ketika malam hari digunakan untuk berhubungan seks dengan pacarnya ini. Yang menjadi tragis ini, perempuan ini double kill ya, jadi sudah cantik, jadi secara seksual tuh punya attractiveness, kemudian dia bisa menutupi profilnya dengan baik sebagai guru dan berjilbab pula yang mengajari anak sekolah, anak SD. Jadi profilnya benar-benar sangat tertutup kan gitu, hampir tidak terlihat. Nah ini yang justru sangat berbahaya, karena berdasarkan penyelidikan lebih lanjut ternyata dia berkomunikasi dengan orang-orang ya yang ada di sekitarnya untuk berhubungan seks juga, yang sama-sama pengguna sabu-sabu juga. Nah, ini sangat berdampak luas ke masyarakat kanan kirinya. Dia kedapatan berselingkuh ya dari hasil chat ya dengan kepala pekon atau lurah ya kalau di sini. Kemudian salah satu camat di wilayah Pringsewu. Itu yang sudah ada buktinya. Pasti juga akan berhubungan dengan orang-orang lain yang ditemui, karena jika pengguna jika seseorang perempuan ini menggunakan sabu-sabu, pasti dorongan seksualnya udah akan luar biasa. Dia akan terus berhubungan dengan banyak orang secara seksual ya. Nah ini kehadiran si Rika di Pringsewu ini saya harap bisa menjadi alarm untuk kita semua bahwa peredaran narkoba itu khususnya yang sabu-sabu itu harus menjadi perhatian penting, tidak hanya polisi. Ini harus menjadi concern penting pemerintah juga. Sebagai contoh, narasi penggunaan narkoba ini terlalu digeneralisir menurut saya ya. Karena narkoba ini ada banyaknya, ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu. Nah yang paling merusak dampaknya ini adalah sabu-sabu, karena dia nanti akan merusak hubungan orang per orang. Kita kan tahu kalau misalnya pengguna sabu-sabu itu dia akan kehilangan empati kan, karena merusak syaraf yang khususnya ada di sekitar jantung, sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bisa disorientasi, tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, karena kalau sudah sakau pasti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sabu-sabu lagi dengan cara misalnya berbohong. Ya, pengguna sabu-sabu pasti suka berbohong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.